Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dari Ekonomi Islam 2022A. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. Berikut penjelasannya. Biografi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bernama lengkap Ahmad Taqi ad-Din Abu al-Abbas bin Syekh Shihab ad-Din Abi al-Mahasin Abdul Halim bin Asyikh Majid ad-Din Abi al-Barkat Abdus Salam bin Abi Muhammad Abdullah bin Abi al-Qasim al-Qadir bin Ali bin Abdullah. Beliau lahir di daerah Haron yang kini menjadi wilayah Turki pada hari Senin 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah atau 1263 Masehi. Kehidupan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah seorang penghafal Quran semenjak berusia 7 tahun. Beliau juga menjadi pakar dalam beberapa ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, usul fikih, bahasa Arab, sejarah, aljabar, logika, kristologi, dan ilmu perbandingan agama. Ibnu Taimiyah hidup pada masa Islam sedang mengalami disintegrasi. Beliau sebagai aktivis yang menghadapi musuh-musuh secara fisik. Tak disangka beliau pernah mengalami kesulitan hidup, berada di penjara sehingga wafat dalam penjara pada malam Senin tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 729 Hijriah. Pada saat di Damaskus, ia belajar berbagai macam ilmu, diantaranya ilmu hitung, matematika, khat, ilmu tulis-menulis Arab, nahwu, dan usul fikih. Selain itu, beliau dikaruniai kemampuan mudah hafal dan sukar lupa, hingga dalam usia muda ia telah hafal Al-Quran. Berikut ini karya-karya Ibnu Taimiyah. Pertama, bidang akidah yang terdiri Kitab Al-Iman, Kitab Al-Istiqomah, Iqtida As-Shirat Al-Mustaqim, dan yang terakhir Kitab Al-Furqan. Kedua, bidang usul fikih. Hasil karya dalam bidang usul fikih yaitu 1. Kitab Naqd Al-Mantiq, 2. Ar-Radd ala Al-Mantiq, 3. Tanbih Ar-Rajul Al-Aqil ala Tanwih Al-Jadal Al-Batil. Yang ketiga yakni bidang fikih, Risalah Al-Qiyas. Ini mengacu pada konsep hukum penalaran analogis dalam hukum Islam. Hal ini melibatkan pengambilan keputusan hukum dengan membandingkan suatu masalah dengan masalah serupa yang telah dibahas dalam Al-Quran, Sunnah, atau Ijma'. Al-Muhalil. Ini adalah praktik kontroversial dalam Islam Sunni yang melibatkan seorang pria yang menikahi seorang wanita dengan maksud untuk menceraikan sehingga wanita tersebut dapat menikah lagi dengan mantan suaminya. Pengalaman semasa hidup Ibnu Taimiyah. Pertama kali ia mengajar di Damaskus dan kemudian di Kairo. Sebagai ulama yang berprestasi serta pengarang yang produktif, karya terbesarnya adalah Majmu' Fatawa atau kumpulan fatwa yang mencapai 37 jilid. Kedudukan Ibnu Taimiyah. Perjuangannya untuk menghidupkan kembali Islam generasi salaf asali adalah turut memimpin langsung tentara Islam dalam rangka menekan dan menghalau penjajah Mongol. Yang akhirnya, pasukan yang dipimpin Ibnu Taimiyah ini memperoleh kemenangan pada peristiwa Syakop di tahun 702 Hijriah atau 1302 Masehi. Keberhasilannya tersebutlah yang membuat prestasinya semakin menanjak, kedudukannya makin tinggi dan mendapat simpati baik dalam pandangan umat maupun di mata pemerintah. Namun, timbullah kecemburuan pada lawan Ibnu Taimiyah. Akibatnya, posisi Ibnu Taimiyah dari hari ke hari akhirnya tersingkirkan, malah harus siap keluar masuk penjara. A. Mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah merekomendasikan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan antaranya 1. Kebutuhan manusia sangat beragam dan berubah, bergantung pada melimpahnya atau kekurangannya hal-hal yang diperlukan. 2. Biaya suatu barang berubah tergantung pada banyaknya orang yang meminta. Yang ketiga, biaya produk juga dipengaruhi oleh ukuran kebutuhan barang dagangan dan tingkat ukuran. Yang keempat, perubahan harga barang juga bergantung pada siapa yang melakukan perdagangan barang. Yang kelima, perubahan harga produk juga bergantung pada siapa yang menukarkan produk tersebut. Yang keenam, karena motivasi dibalik kesepakatan, ada kepemilikan yang sesuai oleh kedua pemain untuk pertukaran. Yang ketujuh, aplikasi serupa berlaku untuk seseorang yang mendapatkan atau menyewakan. Mekanisme harga biaya wajar adalah nilai barang dagangan yang dibayarkan.
untuk barang serupa yang diberikan pada titik dan tempat di mana produk dikirimkan. Tentang hak milik individu. Tiap individu memiliki pilihan untuk mengambil bagian dalam hartanya, menggunakannya secara bermanfaat, memindahkannya, dan melindunginya dari pemborosan. Milik sosial atau kolektif. Perlunya tanggung jawab agregat untuk objek adalah bahwa mereka sepenuhnya diberikan oleh Tuhan untuk apa-apa dan untuk kepentingan umum. Milik negara. Negara membutuhkan hak kepemilikan total dalam memperoleh bayaran, jenis pendapatan, dan kemampuan untuk menyelesaikan komitmennya. Sebagaimana ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah, sumber pendapatan negara yang mendasar adalah zakat dan kekayaan perang. Peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi. Tujuan terbesar sebuah negara ialah untuk menyambut penduduknya mencapai sesuatu yang bermanfaat dan mencegah mereka melakukan kejahatan, melalui menghilangkan kemiskinan, yang kedua regulasi harga, dan yang ketiga menerapkan kebijakan moneter. Berikut adalah beberapa relevansi pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah di Indonesia saat ini. Yang pertama, kemandirian ekonomi. Hal ini dapat diaplikasikan di Indonesia dengan mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh masyarakat setempat. Masyarakat diharapkan dapat mandiri secara ekonomi dan tidak tergantung pada pihak lain. Yang kedua, pemberdayaan umat. Konsep pemberdayaan umat dalam pemikiran Ibnu Taimiyah dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan agar masyarakat dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan ekonominya. 3. Pengendalian inflasi. Ibnu Taimiyah juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi sebagai salah satu prinsip ekonomi Islam dengan mengendalikan laju inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. 5. Keadilan sosial. Salah satu prinsip ekonomi Islam yang paling penting menurut Ibnu Taimiyah dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang adil dan tidak memihak pada segelintir elit. Yang nomor 6, pemberdayaan zakat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Sekian video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.